tapi dia lurus gini, seakan-akan sana ada ujungnya gitu. Oh, ada ujungnya seakan-akan. Ya seakan-akan ada ujungnya. Aduh, di sana apa ya gitu kan, dalam hati saya gitu. Tapi saya di mana gitu. Terus saya lihat badan saya nggak bisa lihat. Tapi kayaknya saya telanjang gitu, telanjang bulat gitu. Tapi saya nggak bisa melihat badan sendiri gitu. Tapi saya melihat muka sendiri bisa, bersinar. Kok aku melihat wajahku bisa, melihat badanku nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bambang Channel. Jadi pada hari ini tanggal 16 Maret 2024, saat ini gua berada di daerah Bekasi, tepatnya di daerah Babelan, Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gua kedatangan salah satu bintang tamu yang memiliki pengalaman horor yang sangat luar biasa. Ya, ini bisa dikatakan pengalaman horor, bisa juga dikatakan seperti apa ya, ini benar-benar pengalaman hidup sih guys, yang luar biasa. Dan kita langsung berkenalan aja, nggak usah panjang lebar, kita langsung kenalan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang siapa nih? Ahmad. Bang Ahmad. Abang Ahmad dari daerah mana tinggal Bang? Asli dari Purwokerto. Asli Purwokerto. Saat ini usia berapa Bang Ahmad? Usia 49 tahun. Bang Ahmad berasal dari daerah Purwokerto, Jawa Tengah berarti Bang ya? Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah, dan usianya 49 tahun. Sudah berkeluarga Bang? Alhamdulillah. Sudah ya. Memiliki keturunan 4. Karena Allah sudah menitipkan saya, alhamdulillah ya amanah. Saya terus gimana caranya untuk mencukupi, membahagiakan anak-anak saya gitu. Oke. Yang paling kecil usia berapa? Usianya sekitar ya 8 tahun. Yang paling kecil ya. Yang paling besar? Yang paling besar sudah menikah. Oh, sudah menikah. Sudah menikah. Nomor 2 sudah menikah. Udah punya cucu berarti? Bang Ahmad punya cucu? Alhamdulillah, tapi gagal dikarenakan ada, mungkin Allah belum berkehendak lah untuk menitipkan 2 orang cucu sekaligus. Karena waktu itu anak saya itu bobot, ternyata kembar di dalam. Di dalam itu yang satu meninggal, yang satu masih hidup, tapi bergejol-gejol di dalam, mungkin itu ususnya bisa mengikat, akhirnya tidak bisa memasukkan makanan ke janin yang satunya gitu, akhirnya semuanya meninggal. Di usia keberapa si anak mengalami keguguran? Itu usia 17 karena nikah muda. Itu bukan keguguran, tapi memang meninggal di dalam karena kondisi tidak bisa, pasokan makanan itu tidak bisa masuk. Jadi akhirnya dia itu meninggal dua-duanya. Hingga ya alhamdulillah sih udah kami ikhlaskan gitu. Semoga bisa kelak menolong kedua orang tuanya di surga. Insya Allah. Amin. Amin. Berarti itu udah di bulan yang keberapa? Itu bulan yang ke-8. 1 bulan lagi ya? Iya. Ya, memang kita memang sudah diberikan rezekinya, jodohnya, termasuk mautnya ya. Jadi kita sudah ya ikhlaskan aja. Kalau akan menjadi penyelamat bagi orang tuanya kelak ketika sudah lagi tidak ada di dunia ini, insya Allah. Amin. Dan Bang Ahmad ini informasinya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa yang tadi kita sampaikan di awal ya, yang mana adalah pengalaman hidup ya. Ini lebih dari yang tidak semua orang lah bisa mengalami pengalaman hidup itu.
Oke. Tapi sebelum kita membicarakan mengenai hal itu, mungkin saya pengen tahu juga apa namanya saat ini aktivitasnya Bang Ahmad tuh apa? Aktivitas untuk saat ini itu Allah itu mempercayakan saya untuk membantu orang membangun tempat singgah, terus masjid. Ya, alhamdulillah Allah mempercayakan saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau dulu sebenarnya saya itu otomotif, supir otomotif dulu, baru supir, terus lari ke dunia konstruksi, akhirnya ke bangunan gitu. Kan ya apa sedapatnya lah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif di ya konstruksi dan bangunan gitu. Oke. Dan berarti di otomotif ini tentang apa nih? Bikin mesin-mesin atau seperti apa? Cuman hanya servis, menerima servis dari kendala-kendala mobil, misalkan mogok atau shockbreaker atau karbu. Dulu masih servis lah berarti ya? Masih karbu dulu, belum injek. Nah, untuk saat-saat sekarang sih sudah lepas dari semua itulah, saya mendalami tentang bangunan. Oh, kalau otomotif ini sendiri memang sekolah tamatan dari otomotif atau gimana? Otodidak. Otodidak. Kalau saya itu otodidak karena dari bapak, dari mbah itu otomotif. Jadi seolah-olah kalau sedang bapak atau mbah itu lagi kutik, kita lihat, oh gini begini, oh kok begini ya. Kita lama-lama sudah gede berpikir, oh dulu bapak seperti ini, untuk ini kok begini. Akhirnya kita ilmunya itu kita colong. Oh, berarti nggak diajarin sama bapaknya? Nggak diajari. Cuman lihat doang? Lihat, seperti nyupir juga hanya melihat. Pengalaman nyupir juga karena dulu waktu SMP kan suka naik angkot, sukanya naiknya tuh di depan, ngeliatin nyupirnya itu gimana gitu. Oh begitu. Nah, terus di tahun 90 ya dikasih mobil sama almarhum Mbah dulu. Dikasih? Iya dulu. Luar biasa. Mbah Kurdi almarhum katanya itu ini tak kasih mobilnya besok kalau sudah lulus SMP dibawa buat ngompreng katanya. Oh, makasih Mbah, makasih. Tadinya nggak mau, cuman dia memaksa karena Mbah itu tahu saya itu tidak pernah diberi kasih sayang orang tua, mendapatkan kasih sayang orang tua dari orang yang baik sama saya itu selalu berpikir, seandainya saya, akhirnya dia berusaha membahagiakan bagaimana caranya begitu. Ya mudah-mudahan mereka yang baik sama saya, walaupun itu nyata dan hanya niat, semoga Allah memberi kenyamanan dunia akhiratnya. Amin. Tadi mendengar pernyataan dari Bang Ahmad, katanya kurang kasih sayang dari orang tua. Emang kenapa, Pak? Itu dulu ya, sejak saya kecil itu ya, saya minta maaf dulu sebelumnya sama mungkin yang tersentuh, yang mungkin dia masih hidup, ya orang tua mungkin, atau memahami saya, ya saya mohon maaf, ini hanya sekedar cerita pengalaman hidup yang benar-benar ya pahit dan manis yang saya alami. Waktu semenjak masih kecil itu dulu pernah saya waktu umur sekitar baru pernah bisa jalan,
itu mbah yang cerita sama bule waktu masih kecil kak. Kalau orang Jawa itu kan dioblong-oblong ini, diangkat, angkat, udah tinggi dilepasin tinggal pergi. Nggak ditangkap? Nggak, teriak semua tuh dari itu, teriak langsung, aduh gimana? Ya itu bapak jalan baik. Ditinggal? Iya ditinggal tuh, Jadi pokoknya setelah dilempar nggak ditangkap lagi? nggak ditangkap lagi. Itu mbah yang bilang katanya, Terus? masa bapak saya segitunya, saya bilang gitu kan. Terus di situ itu kekejamannya itu beransur-ansur sampai saya beranjak kelas 4 SD, dia masih masih kumpul sama ibu, bapak dan adik saya masih kumpul, tapi dia itu temperamental. Karena dia itu mungkin punya ilmu hitam atau apa nggak tahu lah. Kalau habis pulang kerja pasti ada yang di jalan itu kayak saya di jalan lagi bermain, main tendang. Ditendang? Ya main tendang aja, main pukul aja. Tanpa alasan? Lewat tanpa alasan, kita mana tahu saya. Masya Allah, aduh, kok main pukul aja ya tanpa alasan, ya kita bingung mau ngomong apa kan gitu. Kita masih kecil, itu umur berapa? Pas 4 SD kan. Habis itu sampai kelas berapa itu? Kelas 5 apa ya? Kelas 4. Ya sekitar kelas 4 sampai kelas 5, sebelum saya kelas 5, bapak itu pergi merantau Ke daerah Kalimantan Barat. daerah Kalimantan Barat? Iya. Tepatnya di Singkawang kalau nggak salah. Singkawang. Iya. Okay. Nah itu semenjak itu saya itu di rumah Dirawat maksudnya? dirawat ya sama mbah. Sama mbah. Iya, dan juga tetangga-tetangga gitu. Untuk ibunya sendiri bang? Ibu dia kan anaknya, kami adik-beradik itu 5. Dia 5. ngurusin. Bang Ahmad ke? Yang keberapa Bang Ahmad? Kalau saya anak yang pertama. Yang pertama. Iya, yang Berarti pertama. masih ada 4 lagi adiknya. Iya. Cowok semua? Cowok semua. Oke. Nah itu saya berpikir dia seorang wanita, kami anak 5 Badung semua, mampukah dia itu untuk mengayomi kami semua? Otomatis orang itu ada batas kemampuan, jadi dipisah sebagian di mbah yang ibu sebagian mbah bapak, dibagi gitu. Yang di mbah ibu berapa? Yang di mbah ibu 3, yang bapak 2. Itu daerah mana yang bapak? Ya 2, yang bapak itu 3. Ya. Kalau yang ibu di daerah mana, yang bapak daerah mana? Masih satu sama lokasi, cuman beda RW aja. Iya. Oke. Nah itu. Oh jadi seperti itu ya, karena memang temperamental dan juga ke daerah jauh ya, luar pulau itu Kalimantan. Dan akhirnya Bang Ahmad ini dirawat oleh neneknya. Oke, lanjut. Nah setelah itu barulah kami ini agak bebas, cuman ya orang zaman dulu ya selalu keterbatasan, sedangkan mbah dulu anaknya banyak, sekolah semua, jadi ya untuk ngurusin putu-putunya ya agak keteter juga sih, kasihan ya. Ngurusin anaknya, ngurusin cucunya. Iya kasihan gitu. Ya setelah itu karena dia itu udah merantau, agak bebas lah, agak bebas, cuman hidupnya ya itu kalau seorang anak kalau diasuh sama mbah itu pasti badung,
Gitu. Iya, pasti Badung jadinya. Karena apa? Mbah itu terlalu sayang kalau sama putu. Lain dengan bapak, ibu sendiri, dia itu selalu banyak teguran dan jangan gitu. Kalau mbah itu kita nangis sedikit aja langsung dibopong, biasanya tuh ya terjadi pasti seperti itu. Makanya kebanyakan anak itu kalau ya menurut pengalaman pribadi saya yang hidup nggak sama orang tua, sama mbah itu pasti ya lain lah gitu. Dari segi akhlak sih baik, tapi kenakalannya itu ya Masya Allah gitu. Sampai ya dikatakanlah kalau pikir-pikir ya sampai sekarang ini ya patut disesali lah. Gitu. Ini yang dikategorikan nakalnya seperti apa? Kenakalan yang dilakukan. Kita kan tidak ada yang menjaga, kayak orang tua, kayak nenek kan kita mau main ya dibiarin main. Pulang tinggal, makan. Kita nggak tahu, nenek nggak tahu kalau kita bergaul itu sama siapa. Dan ngelakuin apa? Ngelakuin apa ya, dari segi kenakalannya itu luar biasa. Ya berantem lah di jalan, ya minum, ya. Tapi kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ya, tapi yang sudah terlalu. Itu udah masa lalu ya. Masa lalu juga. Oke. Dan kalau dari segi itu kan yang tadi disampaikan bahwasannya otomotif ya, itu pengalaman dari otomotif memang otodidak. Nah kalau yang bangunan sendiri itu apakah memang belajar ada sekolahnya atau seperti sama otomotif otodidak juga? Otodidak juga. Iya, otodidak juga. Itu kalau ilmu bangunan itu awal mula terjun ke bangunan itu dulu saya habis pulang merantau, melihat ini tetangga saya ya, masih saudara sih, kok masang bata kok miring itu, miringnya ke sini, tapi dia masangnya dari sini gitu. Aduh, bisa-bisa nih jatuhin ini gitu. Lalu saya bangun tidur langsung saya tegur, berhenti. Ada apa katanya? Itu miring itu, nanti kerobohan. Dia itu suami istri lagi masang, nanti kerobohan. Kok enggak katanya? Itu kan rumahnya model rumah kayu. Jadi tiang-tiangnya itu kan banyak yang miring-miring, diikutin gitu. Padahal kan kalau misalkan diikutin miring kan lama-lama dia rubuh karena nggak pakai angkur. Nah, terus coba ini copot. Terus gimana supaya nggak miring, gimana katanya. Aduh, saya berpikir karena saya belum pernah di bangunan, nggak ada pengalaman. Aduh, berpikir logika kan, ini aja itu apa, batanya diikat, nanti kasih tali benang taruh di atas, nanti kan lurus. Nah, ikutin itu aja batanya, gitu kan. Saya nggak tahu masang bata juga, tadinya nggak tahu sama sekali. Terus udah gimana caranya, udah gini, akhirnya saya melakukan apa yang saya bisa, bukan apa yang saya tadi teorikan. Saya teorikan. Lalu saya berusaha sebisa mungkin saya praktekkan itu, karena saya udah ngomong gitu. Saya praktekkan, aduh gimana ya. Akhirnya ya sini benang, tarik ikat, lurus kan. Nah ini ikutin. Itu masih bengong aja kan. Udah kamu yang masang katanya. Buset. Kok aku yang masang? Nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu. Aduh, gimana nih? Ya nanti sebentar saya berpikir dulu. Merelakan dulu. Lalu saya pergi melihat bangunan yang masih telanjang kan. Itu udah bata dipasang-pasang, yang udah dipasang tuh masih telanjang.
saya ukur pakai meteran itu jaraknya berapa gitu kan. Saya sudah udah pasti ini jaraknya nih, tapi saya nggak tahu jaraknya batas sama batas itu berapa. Saya ukur ada yang 13, ada yang 12, 12, buset. Tapi yang banyak 12, berarti ini intinya saya harus 12 karena yang 13 jarang gitu kan. Dominan 12. Ya akhirnya 12, saya main 12 2 batang gitu kan. Wah ya wis tak ukur sampai itu kan. Akhirnya saya pasang karena kita nggak tahu, saya nggak tahu cara ibaratnya harus gimana. Saya masanya ya blok udah tinggi gitu. Cepet amat itu. Emang cepet saya bilang gitu kan. Iya cepet kok udah selesai. Cuman 2 jam kalau nggak salah masang 3 meter dari situ. Kita kan kayak saya kan ortodidak itu nggak mikir roboh atau apa gitu. Betul. Kita nggak takut gitu. Masang aja. Apalagi disuruh main punya. Pokok masang. Padahal saya nggak mikir, lama-lama saya berpikir juga kok goyang-goyang. Terus gimana? Akhirnya pelan-pelan lah ini, pelan-pelan gitu. Tadinya nggak berpikir, goyang-goyang nggak berpikir, asal pukul karena kita itu mau memperagakan gitu, memperagakan caranya gitu. Kalau goyang-goyang itu orang bisa jatuh tuh. Ya jatuh semuanya, orang-orangnya juga jatuh. Akhirnya terus dia menyerahkan saya itu satu rumah, akhirnya saya bikin satu rumah itu mutlak dengan rewangnya 1. Saya juga pernah mendengar bahwasannya ada satu kisah yang luar biasa yang dialami oleh Mas Aris, yaitu infonya pernah mati suri. Apa betul? Itu juga iya pernah dulu tuh, itu pengalaman yang benar-benar membuat saya itu jadi tergugah hati, suka berbagi, suka menolong, karena pengalaman itu benar-benar sakral dan mengerikan. Itu kejadiannya di tahun berapa mati suri? Itu tahun usia berapa deh? 91. Wow, itu berarti sekitar 30 tahun yang lalu. Ya. Usia 18-an sekitar. Masih 18 tahun mengalami mati suri. Itu. Bisa ceritakan detailnya seperti apa? Masih ingat dengan jelas atau udah lupa sampai dengan saat ini? Ya kalau itu memang tidak bisa hilang. Tidak bisa lupa. Karena itu bisa diceritakan dengan sejelas-jelasnya, silakan. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada kekurangan, saya mohon maaf kalau mungkin itu yang mengalami hal seperti itu kan bukan hanya saya, mungkin ada orang lain, beberapa yang pernah mengalami hal seperti itu, tapi berbeda-beda. Ada mungkin yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Kalau dari Bang Ahmad sendiri seperti apa? Ini kisahnya awal saya sebelum mati suri itu, saya mengalami sakit itu demam berdarah. DBD. Iya DBD. Itu awalnya itu nggak apa-apa, tapi setiap 5 menit sekali itu menggigil, makan nggak bisa, minum nggak bisa kan. Berapa hari sakit DBD? Sampai 3 bulan. 3 bulan? Nggak makan. Sakit DBD? Iya DBD. Demam berdarah 3 bulan? Oh my God. Sampai nggak makan 3 bulan lah, saya nggak makan nasi, nggak makan apa, cuman kadang-kadang minum air sedikit aja udah muntah. Oke, itu dibawa ke rumah sakit atau di rumah? Itu masih di pondok, di base camp. Kalau sekarang kan base camp ya, di pondok tempat kerja. Dulu saya tinggal sama bapak di situ, kerja satu kerjaan sama bapak. Dulu kan saya nusul bapak sana kan, ketemu terus nusul, saya kerja, saya terjangkit penyakit itu. Kan sudah awal-awal saya ceritakan sama BB kalau
bapak saya temperamental dan tidak bertanggung jawab atas apa yang akan dia hadapi. Kalau merugikan dia itu dia nggak peduli gitu kan. Itu sakit selama 3 bulan itu tidak ada perawatan, hanya minum obat Erlaguin kalau dulu itu. Erlaguin, obat malaria. Di sini mungkin nggak ada lah, yang ada di daerah-daerah yang rawan malaria kayak di Papua. Intinya untuk obat. Iya, demam berdarah ya. Papua, Kalimantan, Sumatera itu ada Erlaguin karena itu memang khusus obat untuk itu dulu gitu. Bilkina juga ada. Nah, hanya mengkonsumsi itu Erlaguin, Bilkina gitu saya konsumsi, tapi nggak kunjung sembuh. Ternyata sudah tropika, malaria tropika itu yang benar-benar nggak bisa diobati itu kan. Lalu sampai akhirnya itu memang saya itu sudah nggak mampu, sudah terlalu parah, energi sudah nggak ada sama sekali. Itu saya itu sudah menggerung-gerung gitu, menggerung-gerung. Nah waktu itu saya itu sudah tidak ada kemampuan, akhirnya jadi parah sekali. Mata nggak bisa untuk melihat karena sakit banget. Terus tuntung hati sakit, perut sakit, tulang semua kayak copot semua kan. Nah, setelah itu rasa nggak karuan, nggak karuan banget. Tiba-tiba saya langsung kayak mimpi dan tidak mimpi. Seakan-akan itu saya nggak melihat ini, nggak terlihat, yang saya diam itu nggak terlihat, seperti lapang gitu, dan saya melihat langit. Kok aku melihat langit? Nah, di balik awan itu ada keluar sosok makhluk hitam bersayap, keluar dari balik awan. Ini kan awannya, dia itu keluar langsung melihat, keluar gitu. Apa itu kan? Dia keluar, turun ke bawah, seakan-akan ini mau kemana kan? Tapi kok kesini kan? Udah terlihat dari matanya itu kalau saya waktu kecil kan hobi nonton film Batman gitu kan. Itu matanya seperti itu, cuman dia itu menyala kayak inten, bening, tapi tembus. Tapi bersinar dan tembus, tapi nggak bisa dilihat tembusnya gitu. Bersinar gitu. Nah mulutnya itu juga begitu terbuka bersinar itu. Apa ini? Aduh, takut sekali saya. Kok mendekat ke saya kan? Aduh gitu kan. Apa ini? Perasaan saya itu hanya takut luar biasa. Tidak bisa dibayangkan saya melihat makhluk halus atau melihat darah orang dibunuh, itu masih belum seberapa takutnya. Tapi itu benar-benar takutnya luar biasa, sampai rasa sakit yang di badan saya itu hilang semua. Dan apa yang saya rasakan itu benar-benar hilang sakitnya, hanya ada rasa takut yang luar biasa. Setelah itu dia datang, membuka mulutnya sedikit di hadapan saya. Dia itu mengacungkan tangan dan saya lihat, ngapain ini ya? Dia itu memiliki kuku yang sangat amat panjang. Itu besar, dia kukunya panjang, kukunya itu dilihat bisa, tapi kayak ada kayak nggak ada, itu menggil kayak kaca, tapi bukan kaca gitu, panjang itu. Dimasukkan ke kepala, serusup, rasanya itu, Masya Allah, seperti apa rasanya itu? Bang Bewok mungkin
bisa membayangkan lah gitu. Kuku dimasukkan ke kepala sampai ke ujung kuku, masuk sampai ke ujung kuku. Rasanya gimana? Sakit nggak? Tidak sakit, karena itu tajamnya luar biasa. Jadi begitu masuk, kayak jarum suntik masih sakit dimasukkan di sini, itu nggak sakit, cuma rasanya seperti kalau bambu itu dikasih pisau dibunyikan krik gitu kan, kita merinding, rasanya kayak gitu, gitu, langsung kejang saya kan, kejang. Begitu dicabut rasanya kayak gitu lagi. Terus habis itu dia langsung terbang, bilang langsung saya terbangun, tapi saya nggak ingat apa-apa. Yang saya lihat, Masya Allah, semuanya serba indah, serba bagus, seakan-akan dia itu kepingin terangkul semua. Dari pohon ilalang bergoyang aja udah kayak di surga, pokoknya bagus banget. Nah itu kan kalau orang meninggal kan memang kita itu digondoli setan sama malaikat. Nah, di situ digondoli setan kan apa? Kita supaya tidak bisa memberi amanat kepada mereka-mereka di sini, karena kita minta maaf lah segala macam. Padahal kita tahu mau mati nih, tapi sudah tergiur dengan keindahan alam. Jadi kita nggak teringat untuk memberi wejangan kepada mungkin anak cucu kita gitu. Kita tuh hanya terbuai gitu, melek ini terbuai ini, wih bagus amat gitu. Sekitar itu nggak dipedulikan kayak makanya orang meninggal itu pasti dia itu siuman dulu, dan dia pelolor, nanti dia tidur lagi gitu. Pasti seperti itu, karena dia itu diberi kesempatan untuk memberi nasihat-nasihat. Kadang-kadang kalau misalnya orang benar kan, sholat sih bener ya gitu, sebelum meninggal jangan lupa tuh ibumu di ini ayo. Biasa seperti itu kalau orang yang tidak tergoda dengan itu kan. Karena dulu saya masih bujang dan saya nggak tahu apa-apa gitu kan, jadi ya saya hanya terbuai dan bingung. Setelah itu bapak saya dimarahin sama bosnya. Kamu jadi bapak gimana, katanya. Itu anakmu. Kalau dia sampai mati di sini, yang repot saya, katanya. Kata bos itu kan. Bisa kerja di pertambangan emas. Gitu. Yang repot saya, bawa sana ke dokter, katanya. Kalau sampai mati di sini, kamu orang tua macam apa kamu, dimarahin sama bos. Akhirnya saya dibawa ke bidang menteri terdekat, tapi keluar dari hutan itu jauh. Saya tidak digendong, tidak apa, tapi nafas saya udah satu-satu, udah nggak bisa panjang dah. Tapi saya paksakan untuk jalannya itu kaki 4 karena saya nggak bisa berdiri ini sakit ini, untuk lurus saja nggak bisa. Saya beranggang itu sampai ke luar hutan. Akhirnya saya nyampe juga, terus ayo Boceng, ya nanya. Saya nggak peduli dia mau marah mau apa, yang penting saya merasakan ini sakit banget ini kan. Bawa ke menteri, terus di sana diperiksa, diinfus nggak bisa masuk, dia apa-apain nggak bisa masuk gitu kan. Saya dipaksa makan obat segini banyaknya. Aduh, nelan air liur aja nggak bisa, makan obat banyak kayak gitu, bingung temen ya gitu kan. Aduh gimana, dipaksa kan, masukin gitu, kasih air gini-gini, ya otomatis untuk bernapas aja nggak bisa. Wah, udah bingung, nelannya itu bingung, karena tenggorokannya itu kecil mungkin tuh. Terus duk, akhirnya makan obat segini banyaknya tuh. Tapi satu warnanya biru kalau nggak salah obatnya, hijau.
warna hijau. Terus kan disuntik juga nggak bisa. Disuntik gini nggak bisa, sempat pecah. Diinfus nggak masuk. Akhirnya saya dibaringkan. Terus saya ngomong, maaf, saya jangan dibaringkan. Saya kepingin lihat sebentar lagi. Enggak, baring aja, baring. Jangan dulu. Kalau dibaringkan jangan dulu. Saya mau lihat dulu alam dulu. Karena saya dibaringkan pasti mati. Saya udah tahu akan mati gitu. Kalau dibaringkan ini saya mati nih. Aduh, mati, jelas mati. Udah mati nih tadi nih. Masa nanti beri aku kesempatan untuk melihat itu. Dalam hati saya bilang gitu. Tapi saya nggak mau mengucapkan gitu. Cuman jangan nanti gitu. Nah, masih kepingin lihat sekitar gitu. Dipaksa langsung didorong, udah langsung almarhum. Langsung almarhum. Nah, di situ saya itu berpindah alam. Di sana itu saya melihat, kok saya di sini? Di mana ini? Langit sama yang saya injak itu berdekatan. Dia itu hanya sebatas kayak, kalau nggak salah ya, sebatas plafon itulah. Antara ini lah kayak macam itu ya. Ya lebih tinggi dikit lah gitu. Tapi dia lurus gini, seakan-akan sana ada ujungnya gitu. Ada ujungnya seakan-akan. Ya seakan-akan ada ujungnya. Aduh, di sana apa ya gitu kan, dalam hati saya gitu. Tapi saya di mana gitu. Terus saya lihat badan saya nggak bisa lihat. Tapi kayaknya saya telanjang gitu, telanjang bulat gitu. Tapi saya nggak bisa melihat badan sendiri gitu. Tapi saya melihat muka sendiri bisa, bersinar. Kok aku melihat wajahku bisa, melihat badanku nggak bisa. Aduh, ini di sana kemana ya? Mungkin itu yang namanya ujung itu, mungkin yang namanya Shiratal Mustaqim, mungkin di situ kali gitu. Mungkin. Saya belum sampai ke sono, masih berpikir. Tapi di situ ada yang memberatkan saya, berat sekali. Apa sih? Tambah bingung. Jadi bingung. Tadinya sih nggak bingung. Di sana itu tambah bingung. Apa ini? Kenapa ini? Ada apa ini? Aduh, bingung kan. Sekali itu selama kok aku mau melangkah, bingung. Mungkin Allah itu berkehendak untuk saya itu hidup, masih diberi waktu untuk berbagi sama sesama makhluk hidup. Jadi hidup lagi tuh. Hiduplah kembali saya. Setelah itu saya bangkit. Orang-orang itu semua pada lari. Iya, pada lari. Saya lihat, kok pada kabur, banyak orang di sini. Ada acara apa? Saya pikir gitu kan. Tapi pada saat itu udah berarti dibaringkan, lalu banyak warga yang ngajiin, lalu udah disiapin keranda atau ada bendera-bendera seperti itu. Itu di sana kan, di daerah sana kan non muslim. Jadi nggak ada yasin, nggak ada apa, nggak ada apa yang saya tahu. Saya itu saya dikerubungin aja gitu, saya buka kerubungnya itu mereka kabur gitu doang. Jadi hanya ditutupin aja ya. Ditutupin aja. Lepas tudungnya kabur semua. Bapak langsung bangkit. Dia itu lompat ya, tapi dia itu terisak-isak dan keluar air mata banyak. Ada apa Pak? Saya bilang gitu kan. Tapi napas saya sudah normal kembali, sudah enggak sakit lagi. Enggak ada rasa sakit sama sekali. Gitu. Penyakit sudah hilang semua. Nah, terus ada apa Pak? Bapak itu masih ngeliat saya lama. Ada apa? Saya bilang kan. Terus dia pegang dadanya gini. Terus enggak katanya, enggak ada apa-apa gitu. Terus oke,
kirain ada apa gitu kan. Saya nggak sadar kalau saya itu habis mati gitu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Terus saya mantri dipanggil, terus dipegang nanti saya dipegang. Oh iya, nggak apa-apa. Saya bilang begitu, nggak apa-apa katanya. Mereka sadar kalau ternyata Bang Ahmad mati suri, cuma nggak ngasih tahu aja. Iya, nggak apa-apa. Terus saya langsung dimasukkan infus, masuk. Masuk, terus diinfus masuk. Bisa. Iya bisa. Tapi badan enteng, masih gelengan, bangun juga jatuh-jatuh. Itu gelengan, kayak itu tensi mungkin terlalu rendah atau gimana nggak tahu. Jatuh-jatuh itu. Setelah itu kok bapak bilang, udah ini di aja, di rumah di sini aja, dirawat di sini aja, diinfus di situ. Jadi tinggal di Kalimantan setelah itu berapa lama? Itu sampai Sampit itu, sampai Perang Sampit. Sampai tragedi Perang Sampit. Masih ada di sana berarti Bang Ahmad waktu kejadian itu ya? Ya, setelah itu beberapa bulan kemudian ada yang cerita, saya kan sedang melamun, ditegur sama teman. Bang, apa? Kok melamun sih? Enggak, saya kok kayaknya pernah jalan-jalan ke itu ya, daerah mana ya, kayaknya kok langitnya rendah, buminya sama langit itu dekat, daerah mana ya? Loh, Bang, itu waktu itu kan mati Bang, katanya. Masa mati? Oh enggak, saya bilang gitu kan. Itu teman? Ya temen, dia sempat jagain saya, kuku saya dulu kan sampai dibakar-bakar sampai meluntung-luntung sama orang Dayak dulu kan. Kalau orang kejang-kejang dibakar, kalau masih terasa berarti masih bisa ada harapan hidup. Tapi itu saya nggak terasa, udah katanya udah diem gitu, dibakar jempolnya itu sampai kukunya ngeluntung-luntung. Sampai sekarang kukunya kerusak. Masih? Rusak ini alhamdulillah udah beberapa. Udah normal lagi kan, udah lama banget. Udah lama banget. Masih 17 tahun, sekarang udah lama, udah lebih dari 40 tahun lebih lah. Iya, dua-duanya rusak semua. Kukunya udah pating, udah kol kawil loh, nggak kena itu. Nah, setelah itu saya pahami, oh iya, itu kan ada malaikat turun itu dari itu bersayap, itu sayapnya putih, gede, belum dia kepakan sayapnya udah nyampe, itu yang bikin saya takut gitu kan. Nah situ waktu itu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu apa Bang katanya. Oh itunya Allah, artinya Allah Maha Besar. Apa itu Allah? Kalau orang sekarang kan bilangnya Allah. Kalau saya Allah gitu kan, fasih kan, dia berpikir, oh apa Allah? Allah itu, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, saya bilang. Tapi saya nggak merasa menyebutkan itu. Iya. Hanya rasa gitu doang. Tapi kedengaran sama mereka-mereka yang ada di samping Bang Ahmad itu teriak-teriak. Allahu Akbar. Iya, teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nggak bisa diem. Gitu. Sampai diikutin sama orang-orang itu di sekitarnya. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi saya nggak merasa menyebutkan nama Allah gitu. Asma Allah itu nggak saya sebutkan. Yang saya rasakan itu hanya rasa takut yang luar biasa. Makanya itu saya berbalik lagi kepada apa kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan waktu hidup itu gimana, nanti akan meninggal itu dia itu akan menyebutkan apa yang kebiasaan dia. Ya. Berarti Bang Ahmad selalu bertakbir pada ya, mungkin sebelum ya, waktu diambil nyawanya. Ya, saya kan dulu kan Bilal apa yang tukang adan itu? Iya, Bilal. Ya, Bilal tuh. Muadzin. Di musola di daerah saya itu kan kalau adan saya selalu adan.
Pagi, siang, sore, malam itu saya adan. 5 waktu. Tukang adan, ya tukang adan dulu. Muadzin ya. Masya Allah. Dan ya memang mungkin udah selalu dikumandangkan Allahu Akbar, jadi itu tersebutkan gitu. Padahal nggak ngerasa ya Bang. Nggak merasa. Berada di nggak ingat sama sekali. Berbeda nggak merasa. Nggak merasa. Waktu Waktu datang malaikat itu saya nggak merasa menyebut nama Allah, cuma ada rasa takut yang luar biasa gitu. Dan hati kecil saya memang hati paling kecil itu sempat mengingat dia gitu. Mengingat Allah gitu, hanya mengingat doang gitu. Ingat doang. Tapi nggak bisa menyebutkan. Bukan nggak bisa menyebutkan, nggak ada kuasa, nggak ada kekuasaan untuk memanggil dia karena saya tidak tahu dia itu di mana gitu. Nggak mungkin dia bisa menolong saya gitu, rasanya seperti itu. Gitu kan, langsung dimasukkan ke kutu dulu gitu. Nah di situ makanya para ulama, para kiai itu selalu dulu waktu saya sering mengaji diajarkan orang mati itu kalau diratapi itu memberatkan dia, itu memang benar apa adanya gitu. Memang dalam inti dari semua itu kita dilahirkan ke dunia dan nanti diberi titipan olehnya, itu diwajibkan untuk mengajarkan keikhlasan. Yang namanya ikhlas itu memang sudah bersih, putih, seperti kertas putih. Yang namanya keikhlasan itu kita kalau memberi kepada seseorang lalu kita gerundeng dan kita utarakan kepada seseorang lagi, itu udah hangus karena kita nggak ikhlas. Yang namanya keikhlasan sudah diberikan, udah saya lupakan dan saya menuju yang lainnya lagi. Saya yang orang tua mau mengajarkan keikhlasan itu sungguh berat. Makanya saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya, nanti kalau Bapak meninggal jangan pada memberatkan Bapak, ikhlaskan karena ada hidup, ada mati, ada kehidupan, ada kematian. Itu memang harus kita terima. Itu kematian memang ada, kehidupan memang ada. Jadi memang sudah suratan sekian umurnya, ya jangan diberatkan. Aduh, aku belum minta maaf, belum ini. Udah ikhlaskan aja. Gitu. Nah, iya pak. Dari kecil sampai gede saya mengajarkan seperti itu, hal seperti itu pada anak saya. Mudah-mudahan sih, walaupun kebaikan saya itu mungkin belum ada, tapi kan saya mau kemana itu mudah nantinya gitu. Mau ke neraka, ke surga ya ke surga gitu, nggak diberatkan gitu sama malaikat di sana gitu. Oke, jadi benar-benar harus ikhlas ya. Iya. Jangan diratapi, Jangan diratapi, ditangisi. jangan ditangisi. Gitu. Ya kak, menangis kita boleh menangis, tapi menangis memohon kepada Allah untuk menghapus dosanya. Itu jangan, yang namanya meratapi itu memberatkan dia untuk pergi. Aduh bu, aku urung wisuda, ibu jangan mati dulu. Seperti itu contohnya. Oke. Itu yang memberatkan. Jadi guys, seperti yang tadi disampaikan oleh Abang Ahmad, bahwasanya Bang Ahmad pernah mengalami mati suri dan melihat langit itu sangat dekat, dan juga diperlihatkan betapa besarnya malaikat ya, memiliki sayap ya Pak. Memiliki sayap. Tapi tanpa mengepakkan aja sudah sampai di bumi ya. Baru akan
baru akan mengepakkan sayapnya sudah sampai di sini ya. Luar biasa. Jadi udah disampaikan oleh Bang Ahmad ya guys, luar biasa pengalamannya. Jadi yang mungkin yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ya mumpung kita masih hidup ya, belajar ikhlas lah intinya. Belajar keikhlasan tentunya, bila mana ada salah satu orang yang kita cintai meninggalkan kita harus mengikhlaskan dan jangan diratapi ya, ataupun ditangisi seperti itu. Lalu juga ya kita lebih dekat lagi ya ibadah kita kepada Allah SWT, karena memang hakikatnya semua yang hidup ini pasti akan merasakan mati. Jadi bekal apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat nanti. Luar biasa, thank you Bang Ahmad sudah berbagi ceritanya. Terima kasih banyak. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan podcast kali ini. Kalau kalian suka dengan podcast ini dan ingin ada lagi yang berbagi cerita, jangan lupa ya klik subscribe dan support channel ini. Oke, mungkin sampai di sini aja. Gua akhiri, gua Bang Doa pamit. Gua akan lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layan ratu dan raja. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan ratu dan raja.